Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, selamat bergabung untuk kita seluruhnya, untuk teman-teman dari Sekolah Metodis Tanjung Morawa dan ibu-ibu guru beserta bapak guru. Langsung saja kita mulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin.
ada sukacita untuk kita semua pada malam hari ini. Amin. Amin. Yuk teman-teman, kita sama-sama buka mic kita. Kita akan mengangkat pujian lebih dari pemenang. Kita sama-sama unmute ya, kita sama-sama bernyanyi. Yesus Raja segala haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kita Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Lebih dari pemenang. Haleluya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, Yesus segala raja. Haleluya, Yesus lebih dari pemenang. Ya, selanjutnya mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan dan kasih setiamu yang masih kami rasakan hingga pada saat hari ini ya Bapak, sehingga kami dapat beribadah berkumpul walaupun secara virtual ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapak. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk Ibu Gentina Luban Tobing, kiranya Engkau yang memberkatinya, kiranya hanya dengan kuasa Roh-Mu saja Ibu Tobing dapat menyampaikan firman Tuhan kepada kami, dan kepada kami anak-anak-Mu dapat menerima firman itu dengan baik ya Bapak. Tuhan, begitu juga kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat berkumpul bersama dengan kami, kiranya Engkau memberikan hati yang penuh kerinduan sehingga dapat berkumpul dan bergabung bersama kami di ibadah online ini ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu dalam nama Yesus kekal sampai selamanya. Amin. Oke, selanjutnya kita akan mengangkat pujian Jalanmu Tak Terselang.
oleh setiap hati kami. Namun satu hal percaya, ada rencana yang indah. tiada duga kasih. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu Rencana penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan. Kita ulangi lagunya sekali lagi. Tak tersaingi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih. heran Besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rencana penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rencanamu penuh damai, sejahtera, di tengah badai, ingin selalu bersama, akan keindahan kehadiran Tuhan. Kehadiranmu Tuhan. Suara Melin tidak kedengaran. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu. Baik, suara Melin tidak kedengaran. Ya. Kita akan mendengarkan renungan kita yang akan dibawakan oleh Ibu El Tobing. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Shalom Sobat Muda semuanya. Shalom. Kita kembali beribadah pada kesempatan malam hari ini. Firman Tuhan diambil dari kitab, saya akan share screen ya. Firman Tuhan diambil dari kitab, ya, Filipi 3 ayat 13 sampai 14 dengan tema sumo.
Ya, sumo, apa itu sumo? Susah move on, ya kan? Tetapi sebelum kita memulai pembacaan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari sobat muda, kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta Tuhan yang pimpin ibadah kita malam hari ini. Bapa Surgawi, Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah pemilik kehidupan kami, di malam hari ini Bapa, kami datang kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan, penyertaan, dan campur tangan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Kami tahu ya Allah, kami tidak akan mampu berbuat apa-apa jikalau bukan Tuhan yang menolong dan mengurapi hamba-Mu ini. Jamah lidah dan bibir hamba-Mu ini, sehingga ketika firman Tuhan yang disampaikan, itu berkenan di hati Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dan di balik kuasa-Mu, sehingga nama Tuhan Yesus saja yang nyata dan diagungkan lewat pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini. Engkau yang menjamah dan melawat setiap anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sambut pemberitaan firman-Mu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah. Amin. Terdengar suara saya? Terdengar, Ibu. Oke, terima kasih, Ci. Oke, kita akan baca firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Begini firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, bahwa aku telah menangkapnya, saya penggal aja ya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat muda yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada satu manusia pun di tengah-tengah dunia ini yang bisa hidup sendiri. Pasti semua kita ini memiliki atau mendambakan ada orang lain yang mendampingi hidup kita. Sejak dari awal manusia itu diciptakan oleh Tuhan, manusia itu sudah harus memiliki hubungan, terutama hubungan itu kepada Allah. Setelah Allah menciptakan setelah Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam, maka manusia itu juga harus menjalin hubungan. Kan begitu ya, sobat muda? Oleh karena itu, kita sendiri pun terlahir di tengah-tengah dunia ini, itu adalah produk sebuah hubungan. Hubungan antara papa dan mama. Kan begitu? Tidak ada di tengah-tengah manusia ini yang berkata, aku ini bukan produk hubungan. Tetapi tidak ada juga orang yang berkata, aku ini tidak produk hubungan seseorang atau papa, mama, atau siapapun, tetapi aku ini terlahir dari batu. Nggak ada itu anak muda. Tetapi kita ini memang benar-benar terlahir karena satu hubungan, yaitu hubungan papa dan mama kita. Betapa pentingnya kita menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain. Ya, kita membutuhkan hubungan antara orang tua dengan anak. Kita juga membutuhkan hubungan antara guru dengan siswanya. Kita membutuhkan hubungan antar teman. Kita membutuhkan hubungan antara pria dengan wanita yang kita sebut dengan pacaran. Halo sobat muda yang ada di ruang virtual kita pada malam hari ini. Siapakah di antara kita saat ini sedang berpacaran? Sudah ada pacar atau belum? Bagaimana? Bagaimana hubungan kamu dengan pacarmu pada saat ini? Oh, hubungan saya Bu dengan pacar saya saat ini sedang romantis-romantisnya. Uang pacar saya itu baru nembak saya. Gimana saya nggak romantis, Bu? Dia perhatian sekali dengan saya. Dia sangat mengasihi saya. Dia sangat peduli kepada saya. Sangat romantis, Bu.
Ketika saya berada dimanapun, dia selalu menelepon saya. Ya, tapi anak-anak muda, tidak semua orang saat ini mengalami hubungan yang romantis seperti yang kita gambarkan tadi. Ada banyak anak-anak muda pada masa sekarang ini memiliki hubungan tidak seromantis yang kamu alamin barangkali atau yang dialami oleh orang lain. Ada banyak orang yang saat ini hubungannya itu hampir-hampir kandas. Hampir tidak tersamakan. Ya, oleh karena itu anak-anak muda, ketika hubungan kita itu ada suara ya? Ada suara ya? Oke, saya lanjut ya. Tidak semua hubungan yang terjalin atau yang terjalin antara pria dan wanita itu berjalan dengan normal, dengan baik, dengan mulus. Tidak selamanya itu berjalan dengan mulus. Ada kerikil-kerikil. Kalau baru-barunya ya, tapi kalau sudah sekian bulan, sekian tahun, sekian waktu yang kita habiskan bersama dia, kadangkala hubungan kita itu kandas ataupun diterpa masalah ataupun badai. Teman-teman sekalian, betapa pentingnya hubungan antara yang satu dengan yang lain itu terjalin. Tetapi sekalipun hubungan itu penting, ternyata hubungan itu ribet. Kenapa ribet? Uang semuanya kita ini berbeda antara yang satu dengan yang lain. Saya dan Anda itu berbeda warna kulitnya, berbeda keinginannya, berbeda malah asal usulnya, berbeda luka hati yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kita ini berbeda keunikannya, berbeda macam-macamnya. Oleh karena perbedaan itulah kadangkala menghempaskan hubungan yang sudah terjalin selama ini. Halo sobat muda, masalah yang terjadi antara hubunganku dengan hubungan dia itu tidak selamanya oleh karena kesalahan kita. Tidak selamanya. Jadi jangan salahkan dirimu ketika hubunganmu itu kandas dengan si dia. Lalu Bu, apa yang menyebabkan hubunganku dengan si dia itu kandas? Berantakan seperti ini. Bisa saja hubunganmu itu kandas oleh karena terjadinya perbedaan tadi. Ya. Anak-anak muda, firman Tuhan katakan tadi di dalam kitab Filipi pasal yang 13 Filipi 3 ayat 13 tadi, bahwa aku telah menangkap tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita apa? Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita agar kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Sakit hati kita oleh karena dia, kita harus lupakan. Kenapa? Karena sakit hati itu kalau terus kita bawa-bawa, kita pendam-pendam, justru kita yang rugi. Kenapa kita yang rugi? Karena kita yang akan sakit. Kan begitu? Namun banyak sekali orang yang hidup pada masa kini tetap membawa luka hatinya sampai bertahun-tahun. Ya, dia tidak bisa keluar dari masa lalunya. Dia tetap hidup dengan masa lalunya. Anak-anak muda yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kegagalan yang terjadi membuat dunianya kiamat. Ketika dia putus hubungan, ketika pacarnya meninggalkan dia anggap bahwa dunia ini adalah kiamat untuk hidupnya. Sehingga dia apa? Menyakiti dirinya sendiri. Sehingga dia apa? Tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau keluar dari kamar, tidak mau ini, tidak mau itu. Lah, anak muda, kamu ditinggalkan orang seperti itu kok mau? Kok mau bunuh diri? Kok mau nangis terus? Kok mau nggak mandi? Kok mau nggak makan? Kok mau nggak melakukan ini dan itu? Nanti dia tahu kamu itu menyakiti dirimu sendiri, dia akan berkata kepadamu,
Memang gue pikirin lu nggak makan. Memang gue pikirin lu nangis terus. Memang gue pikirin lu itu nggak melakukan ini dan itu. Memang gue pikirin lu nggak mau ngomong sama orang lain. Yang rugi siapa? Lah kita yang rugi. Kita yang merasakan sakitnya. Dia enak-enakan. Oleh karena itu, mari kita mau meninggalkan apa yang terjadi di belakang kita. Kalaupun saat ini kita disakitin, memangnya, katakan dalam dirimu, memangnya kalau aku ditinggalkan kenapa? Kalau aku hidup sendiri kenapa? Kalau aku jomblo kenapa? Kalau aku single kenapa? Itu yang kita harus katakan. Memang kalau kita single itu, kalau kita jomblo itu Tuhan tidak memberkatin kita? No, tidak. Kan tidak ya? Tuhan sekalipun pacar kita itu meninggalkan kita, sekalipun pacar kita itu menyakiti kita, sekalipun pacar kita itu mengecewakan kita, yang jelas Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang jelas Tuhan Yesus itu tidak pernah mengecewakan kita. Yang jelas Tuhan Yesus itu tidak pernah menyakiti hati kita. Hidup dengan masa lalu kita sendiri. Kenapa? Oke, anak-anak muda, mari Ibu mau sampaikan kepada kita, kenapa sih kita rupanya berpisah dengan dia? Ya, ternyata kita berpisah dengan dia itu ada penyebabnya. Yang pertama itu kita beda visi. Saya dan dia, Anda dan pacarmu itu beda visi. Ya, itu yang menyebabkan kamu itu berpisah dengan dia. Visinya dia itu mau, katakanlah serius untuk melakukan segala sesuatu. Sementara kamu, ya masih hidup santai-santai aja. Aku nggak mau terlalu terikat ini dan terikat itu. Kamu katakan demikian. Dia sudah melangkah 8 langkah, kamu masih berjalan di tempat. Artinya apa? Nggak seimbang, nggak seirama, nggak senada. Dia sudah 8 langkah, kamu masih berjalan di tempat. Akhirnya ada perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan akhirnya kamu putus. Ya, jadi jangan salahkan dirimu. Kalau kamu pun putus, karena ternyata yang menyebabkan bukan karena kesalahan kamu, tapi memang karena ada perbedaan antara kamu dan dia. Yang kedua, beda prioritas. Pacarmu itu mungkin prioritasnya bekerja. Sementara kamu prioritasnya hanya shopping. Hanya jalan sini, jalan sana. Ya nggak nyambung lah. Kan nggak nyambung. Satu mau serius, satu mau memprioritaskan masa depan, kamunya mau happy-happy doang. Nggak nyambung. Akhirnya, karena nggak nyambung seperti ini, ya bubar, putus. Yang ketiga, beda keyakinan. Keyakinan yang saya maksudkan di sini bukan hanya sekedar agama. Ya, memang perlu betul sekali beda keyakinan. Yang pertama sekali itu ketika engkau mau membentuk suatu hubungan dengan si dia, pertama itu harus benarkah dia itu adalah orang yang beriman kepada Kristus atau tidak. Kalau belum apa-apa, beda keyakinan ini, misalnya beda iman ini, tidak kita pertimbangkan, nanti di satu saat kita yang akan menyesal, kita yang akan disuruh pilih yang terberat. Ketika kita sudah benar-benar mengasihi dia, kita akan disuruh pilih, mana yang kita pilih, diakah atau iman kita. Ya. Tetapi yang saya maksudkan di sini selain daripada beda keyakinan itu, ada lagi. Kamu yakin benar bahwa pacarmu itu adalah jodoh kamu. Tetapi pacarmu itu berkeyakinan bahwa kamu itu hanya temannya saja. Kamu itu bukan jodohnya. Itu yang dia yakinin. Sehingga apa? Karena dia berprinsip bahwa kamu itu hanya sekedar teman pelampiasan saja, hanya sekedar, maka perbedaan inilah yang membuat bubar semuanya. Ya, yang berikutnya,
Beda standar hidup. Halo, anak-anak muda. Ternyata yang keempat yang menyebabkan Anda dan pacarmu itu berpisah itu adalah beda standar hidup. Standar hidup temanmu itu, pacarmu itu adalah harus ganteng, harus pintar, harus mapan, harus ini, harus itu. Lah kamu punya standar yang biasa-biasa saja, yang penting aku suka, dia suka sama aku, Bu. No problem yang lainnya. Hey, ternyata standar hidup itu juga bisa menjadi penghalang untuk mempersatukan Anda dan dia. Oleh karena itu, anak-anak muda, mari perhatikan ini. Lihat dulu, ketika engkau sedang menjalin hubungan dengan si dia itu, apakah visimu itu sudah sama dengan dia? Apakah kamu sama-sama memiliki prioritas yang sama? Apakah kalian itu juga punya keyakinan yang sama untuk satu hal? Apakah kalian juga punya standar hidup yang sama? Kalau memang belum, mari, apa yang harus kamu lakukan? Menyamakan itu semuanya tentu tidak gampang. Butuh pengorbanan dan butuh perjuangan. Ya, anak-anak muda yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, kalaupun seandainya terjadi perpisahan antara kamu dan dia, tidak perlu harus menyakiti diri sendiri, tidak perlu harus menyalahkan diri sendiri. Tetapi bagaimana? Mari kita lihat mengapa orang tidak bisa move on. Ternyata ada begitu banyak ya anak-anak muda yang tidak bisa move on, yang tidak bisa meninggalkan bayang-bayang masa lalu, yang tidak bisa meninggalkan pengalaman-pengalaman masa lalu, baik itu pengalaman masa yang indah, yang manis, yang sakit, yang bagaimana, nggak bisa dilupakannya. Kenapa? Mari kita lihat. Ya, ternyata mengapa orang nggak bisa move on? Yang pertama, orang itu nggak bisa move on karena tidak fokus kepada fakta. Apa sih Bu maksudnya nggak fokus kepada fakta? Kan gitu ya. Nggak fokus kepada fakta. Faktanya pada hari ini kamu itu disakitin. Faktanya yang terjadi pada saat ini kamu itu diselingkuhin. Faktanya pada saat ini kamu itu dipermalukan. Faktanya pada saat ini kamu itu dikecewakan. Tapi kamu masih terus berkata, dulu dia itu baik sekali kepadaku. Dulu dia itu sangat perhatian kepadaku. Enggak mungkin dia bisa berubah sekarang seperti ini. Enggak mungkin. Wong faktanya kamu diselingkuhin hari ini. Kok bercerita tentang dulu? Enggak usah cerita tentang dulu. Lihat fakta yang saat ini terjadi di dalam hidupmu. Dia jelas-jelas menyakitimu. Enggak usah lihat fakta dulu. Tapi kan Bu, dia bisa berubah. Faktanya hari ini, andai saja kamu bisa fokus kepada fakta yang terjadi, yang kamu alami pada saat ini, itu adalah satu kekuatan bagi kamu untuk meninggalkan dia secara terhormat. Sehingga ketika kamu yang meninggalkan dia, maka kamu tidak akan menderita. Kenapa? Kamu sih yang pegang kendali. Bukan dia yang tinggalkan kamu. Kamu yang pegang kendali. Karena kamu lihat fakta, bahwa fakta itu tidak seperti yang dulu lagi. Yang kedua, mengapa sih orang nggak bisa move on? Ternyata kita ini masih tetap hidup pada masa yang lalu. Ya, kita hidup pada masa yang lalu. Sehingga kita terus terngiang-ngiang kata-kata manis yang dia ucapkan. Terus teringat dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan kepada kita. Terus teringat kemana-mana aku dibonceng, kemana-mana aku diantar, kemana-mana aku dibawa. Itu terus yang kita ingat. Kita hidup dengan pengalaman masa lalu. Nggak keluar-keluar. Hai anak muda. Ketika engkau sudah tahu faktanya, seandainya itu terjadi, kamu harus move on. Katakan, Yesusku adalah Allah yang ajaib. Yesusku adalah Allah yang luar biasa. Yesusku adalah Allah yang dahsyat, yang mampu membawa aku keluar dari kehidupan masa laluku.
dan aku akan melihat di depanku mahkota kehidupan yang sudah disiapkan oleh Allah kepadaku. Karena Allah yang disembah adalah Allah yang merencanakan yang terbaik dalam hidupku. Dan aku akan berlari-lari untuk mengejar mahkota tersebut. Kalau ada prinsip itu di dalam hati kita, maka kita pasti move on. Pasti akan move on. Dan tidak lagi hidup pada bayang-bayang yang pada masa lalu. Yang ketiga adalah mari keluar. Yang ketiga adalah tidak menyerahkan kekhawatirannya pada Tuhan. Anak-anak ibu, kalau kamu putus dengan dia, kamu berkata, siapa lagi yang bisa mengasihi aku seperti dia? Nggak ada lagi orang bisa menyayangi aku seperti dia. Kan selalu begitu ya, apalagi cewek nih, apalagi anak-anak gadis nih, ya. Kalau sudah diputus sang pacar, dia akan berkata di dalam hati atau di kamarnya mengurung diri, siapa lagi lah yang mengantar-ngantarkan aku? Siapa lagi orang yang bisa mengasihi aku seperti dia? Dia dulu. Itu yang kita katakan. Tapi tahukah Anda? Tahukah kamu? Bahwa Yesus itu adalah Allah yang jauh lebih mengasihi kamu daripada pacarmu yang dulu itu. Buktinya, pacarmu itu meninggalkan kamu? Yesus pernahkah meninggalkan kamu? Tidak. Pacarmu pernah mengecewakan kamu? Yesus pernahkah meninggalkan kamu? Tidak. Pernah mengecewakan kamu? Tidak. Lalu, kalau Yesus itu lebih mengasihi kita, kenapa kita harus meratapi ketika kita ditinggalkan oleh sang pacar? Kenapa? Kenapa kita harus terus menangis dan menangis? Tidak adakah penyerahan diri kita kepada Tuhan? Mengapa kita harus khawatir dengan masa depan kita? Mengapa kita harus menggantungkan masa depan kita kepada pacar kita yang sudah meninggalkan kita? Tidak perlu merapi. Ketika punya pacar, Yesus masih tetap, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan satu ayat, yaitu yang ditulis di dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur Mazmur 34 ayat 18. Saya akan bacakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekali lagi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Hai sobat muda, Andakah orang yang dikatakan orang yang patah hati itu? Kalau kamulah orang yang dikatakan orang yang patah hati itu, Yesus saat ini berkata kepadamu bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kamu. Dia sangat dekat kepadamu dan Dia berkenan menyelamatkan hidupmu. Jangan katakan aku terpuruk saat ini, karena Dia adalah Allah. Seterpuruk apapun kamu, sepahit apapun hidupmu pada saat ini, segetir apapun hidupmu saat ini, Yesus adalah Allah yang mampu menyelamatkan engkau. Yesus berkata hari ini, sekali lagi saya ulang, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang hidup, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, sebagai anak-anak muda ya Tuhan, kami ingin sekali memiliki hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang kami katakan sebagai pacar kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau memimpin kami, sehingga kami boleh memiliki teman, memiliki pacar
yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Bapak, ketika yang kami sebut sebagai pacar itu meninggalkan kami, berikan kekuatan kepada kami, agar kami berserah dan berharap bersandar kepadamu, karena Yesus Kristus adalah penyelamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap anak-anak muda yang mengikuti ibadah pada saat ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Engkaulah ya Allah yang menyertai, yang memberkati semua anak-anak yang mengikuti ibadah pada saat ini, bahkan masa depan mereka. Kami percayakan ke dalam pimpinan tangan Tuhan Yesus, tangan-Mu yang penuh kuasa itu ya Allah, memberikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh sukacita kepada setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk Gereja Metodis Tanjung Merawa. Engkau yang campur tangan setiap pengurusnya Bapak, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang melawat semua orang-orang yang ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan di Gereja Metodis Tanjung Merawa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Allah, seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami di malam hari ini, ketika kami akan membaringkan tubuh kami, ketika kami akan beristirahat, kami mau percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, ampuni kami dan setiap dosa kami dan setiap pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi penghalang dalam menerima berkat dan anugerah yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom, terima kasih. Shalom, terima kasih Bu. Ya. Teman-teman, mari kita satukan hati kita. Suaranya hilang ya? Thanks Bu Tobing. Thank you. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga kembali Cici Diana. Baik, semoga penjelasan Ibu Tobing tadi sudah cukup jelas buat kami, dan itu semoga bisa memberkati kita semua yang teman-teman hadir pada saat hari ini. Mungkin kita masih punya waktu bagi teman-teman yang mau meresponi. Kira-kira ada nggak sih kita yang pernah mengalami ini gitu? Ayo silakan. Raise hand ya. Michael, silakan Michael. Oke, jadi jujur saya belum pernah pacaran sih Bu ya, tapi saya masih penasaran. Apakah cinta sejati itu beneran ada ya Bu ya? Soalnya kan banyak orang yang bilang kan, banyak orang yang sudah jatuh cinta. Sebenarnya cinta itu cinta yang sesungguhnya itu ya, itu adalah cinta yang berlangsung selama-lamanya ya. Kalau biasa kan, kalau mungkin pacaran ya, pacaran itu kan biasanya cuma bertahan sekitar 3 sampai 6 bulan. Ya. Tapi menurut saya ya Bu ya, kalau pacaran yang 3 sampai 6 bulan baru sudah selesai, itu menurut saya bukan karena dasar cinta ya. Itu mungkin karena dasar obsesi tentang harta, uang, atau mungkin hal-hal yang bersifat materialistik. Nah, jadi gini Bu, saya masih bertanya-tanya sih Bu, apakah cinta sejati itu beneran ada? Dan kalau beneran ada, apakah itu bertahan lama sampai selama-lamanya, atau mungkin sama seperti yang saya jelaskan tadi, pacaran yang 3 sampai 6 bulan mungkin sudah putus. Jadi menurut Ibu bagaimana? Oke, bagaimana sih Diana? Silakan Ibu langsung aja. Oke, ya. Saya pikir cinta sejati itu milik Tuhan ya. Tuhan Yesus kepada umatnya, atau milik Tuhan kepada umatnya. Cinta sejati seperti yang dikatakan Michael tadi, kalau hanya 6 bulan, ya saya pikir itu bukan cinta sejati lah Michael ya. Apalagi kalau didasari atau motivasinya motivasi yang tidak benar, seperti yang dikatakan oleh Michael tadi, oleh karena harta, oleh karena jabatan, oleh karena kekuasaan, oleh karena sesuatu hal, ya kan? Itu kalau namanya cinta sejati berarti dia tanpa pamrih. Mau dia kondisinya seperti apapun, ya, mau dia kondisinya tadinya dia itu makmur, tapi tiba-tiba anjlok, dia tetap bisa menerima kondisi yang demikian, itu baru namanya kondisi yang cinta sejati. Tetapi kalau misalnya dikatakan karena faktor A, faktor B, faktor C, saya pikir enggak.
atau obsesi seperti yang dikatakan Michael tadi, itu bukan cinta sejati. Ya, itu enggak cinta sejati namanya. Ya, oke, saya pikir itu. Kemudian kalau di sekolah ya, di sekolah saya sudah pernah sampaikan kepada kita bahwa ketika kamu memilih itu, memilih pasangan ya, memilih calon, perlu dipertimbangkan berbagai hal. Apakah imannya dulu, ya? Bagaimana dengan imannya? Bagaimana dengan pendidikannya? Bagaimana dengan usianya? Bagaimana dengan tingkat sosialnya? Bagaimana banyak hal? Ya, banyak hal. Jadi kalau seandainya kita biarkan seperti kita katakanlah yang menjadi latar belakang kita mengasihi dia itu atau pacaran itu adalah karena motif-motif seperti tadi, itu bukan kasih atau bukan cinta agape, bukan cinta sejati. Ya, oke, Mike. Atau Ci bisa ditambah? Halo. Oke. Ya, bagaimana Michael kira-kira dengan jawabannya? Ya, saya pun juga berpikir gitu ya, Bu. Tapi saya masih juga bertanya-tanya ya. Bagaimana cinta sejati itu bisa muncul di kehidupan kita? Kan kata Ibu kan kayak mana ya? Kayak cinta itu tidak kayak mana ya bilangnya? Tidak butuh alasan untuk kayak mana ya? Untuk cinta sejati itu tidak butuh alasan. Kayak kita mencintai orang itu ya karena kita benar-benar mencintai orang itu, bukan karena dia punya banyak uang atau mungkin jabatannya tinggi. Jadi menurutku ini sekaligus hal yang tidak masuk akal tapi juga membingungkan gitu sih, Bu. Jadi susah sih, Bu, cara bicara tentang cinta sejati ini. Bagaimana bisa kita kayak mencintai orang tapi tidak ada alasan untuk mencintainya gitu loh. Kayak mungkin kita membicarakan kayak visi tujuan kita ya. Mungkin kita mau sukses ya di kedepan harinya. Kan kita kan juga butuh kayak alasan yang masuk akal gitu kan. Kayak alasan kenapa kita mau sukses di masa depan nanti. Tapi kalau cinta sejati itu ya, Bu, itu kayak tidak butuh alasan sama sekali, Bu. Bagaimana cinta sejati itu bisa muncul di kehidupan kita kalau nggak ada alasannya gitu, Bu? Itu ada Ibu Elvi. Selamat malam, maaf ya teman-teman ya, saya terlambat, ada retreat PWMI, saya baru nyampe. Saya mengejar ini youth ini sangat dirindukan sekali ya. Jadi selalu ada diskusi-diskusi menarik ya. Ini Michael setiap malam Bu Tobing bertanya ya. Tapi begini Michael ya, ketika kita bicara tentang cinta sejati, boleh nggak Ibu tanya kepada Michael, apakah menurut pemahamanmu cinta sejati itu adalah cinta yang sejati kalau misalnya diambil dari KBBI itu kan yang asli, yang utuh dan yang murni gitu. Apakah memang Michael mau bertanya hal ini atau bertanya tentang cinta sejati dari dua pasangan? Mungkin cinta sejati dari dua pasangan, Bu. Oke, kalau begitu ya Michael ya, berbicara tentang cinta sejati, berarti kita mau mengarah kepada satu pasangan seumur hidup itu ya. Iya, Bu. Oke, apakah itu ada? Itu ada Michael. Banyak yang sudah terjadi bahwa pasangan itu ada yang sehidup semati, bahkan mereka terpisah hanya karena oleh kematian gitu kan. Tapi kalau misalnya Michael tadi bertanya, apakah cinta itu butuh alasan? Begini, mungkin tadi kalau Michael menangkap mungkin sedikit dari tadi Bu Tobing, sebenarnya bukan berarti cinta itu cinta buta, maksudnya tidak. Setiap orang mencintai dia pasti punya tujuan. Nggak ada sesuatu pun yang nggak punya tujuan, semua punya tujuan. Tetapi yang perlu kita pahami di sini adalah kalau Michael bertanya bagaimana ya cinta itu dapat bertahan. Nah, perlu Michael tahu bahwasanya ya ini juga kesempatan yang baik buat saya untuk menyampaikan kepada teman-teman juga, sahabat muda, bahwa bagaimana itu bertahan ketika kamu sudah benar-benar menerima cintanya Tuhan. Itu dulu, menerima cintanya Tuhan. Michael,
ini kita udah berjalan nih, udah lama nih ya Michael ikut gini. Apakah Michael sudah dapat merasakan cintanya Tuhan? Ibu mau tanya dulu, dalam proses kah atau bagaimana? Jujur ya Bu ya, saya Iya. itu ya saya tahu kalau Tuhan itu sangat mencintai saya Bu ya. Ya hampir setiap hari kalau Tuhan itu selalu memberikan saya ajarannya yang luar biasa itu. Tapi sampai sekarang Bu, saya masih belum bisa merasakan cinta Tuhan ya. Kayak mungkin saya memang tidak mau berbohong ya kepada Tuhan kalau mungkin, oh ya hari ini saya sangat mencintai Tuhan. Suaranya Tapi putus. nyatanya itu tidak Bu. Nah, jadi saya tidak mau berbohong dulu pada diri saya dan saya pun juga mau menjalin hubungan ini dengan Tuhan ya. Hari ini sampai besok dan ya sampai besok juga. Jadi kayak gini ya Bu ya. Saya ingin jujur tentang perasaan saya sendiri dan juga untuk Tuhan kalau saya itu mungkin suatu hari pasti akan berbicara kepada Tuhan bahwa saya itu mencintai Tuhan. Tapi saya untuk saat ini saya belum bisa mengatakannya itu Bu. Saya benar-benar mencintai Tuhan dan Tuhan sudah mencintai saya. Ya saya terima kok cinta Tuhan benar-benar mencintai saya. Tapi bukan berarti kayak saya bisa mencintai Tuhan balik ya. Mungkin saya itu pernah melukai hati Tuhan sekali-sekali. Tapi kan ya saya juga tidak mau berbohong gitu Bu. Kalau saya itu mencintai Tuhan. Mungkin dibutuhkan waktu Bu. Waktu yang tepat. Nah, itu dia jawabannya Michael. Michael. Oke, silakan Bu Tobing. Oke, Michael. Tadi Michael bilang bahwa Michael tahu bahwa Tuhan mencintai Michael ya, begitu ya Michael ya. Tetapi sampai saat ini Michael belum berani menyatakan bahwa Michael itu mencintai Tuhan ya Mike ya. Berarti Michael biarkan Tuhan dong bertepuk sebelah tangan. Ya, cintanya Tuhan kepada Michael bertepuk sebelah tangan dong. Gimana kira-kira Mike? Sakit loh kalau kita ini mencintai orang lain, lalu kita begitu mengasihi dia, tapi dianya itu nggak mencintai kita, itu sama saja kita bertepuk sebelah tangan loh. Cinta bertepuk sebelah tangan itu sakit loh Mike. Kira-kira Michael bisa nggak merasakan kalau Tuhan itu mencintai Michael, tapi Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Kenapa sih hanya Tuhan yang mengasihi Michael? Kenapa sih Michael itu tidak sambut gitu loh? Supaya Michael itu bisa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan seperti cintanya Tuhan kepada. Oke, Mike, tangan Mike. Ya mungkin Bu, gimana ya. Tapi saya benar-benar jujur sih ya Bu. Saya masih belum bisa mencintai Tuhan. Dan juga jika saya berbohong, saya mencintai Tuhan hari ini, itu kan sama saja kayak bukan cinta sejati Bu. Tapi kan kayak saya juga tidak mau putus dengan Tuhan kan. Mungkin entah kapan lah ya. Tapi saya benar-benar ingin menjalankan suatu hubungan dengan Tuhan. Saya juga belum bisa mengatakan bahwa saya itu mencintai Tuhan. Mungkin saya juga kadang-kadang melukai hati Tuhan. Dan juga kan kayak misalkan Ibu lah ya, Ibu mungkin menjalani suatu hubungan. Misalnya ada kayak orang yang menyukai Ibu itu menyatakan cintanya. Dan juga kan kalau Ibu bilang iya, tapi kalau Ibu berbohong kan apa artinya Bu? Jadi kan kalau misalnya Ibu masih ragu-ragu kan mungkin kalau ragu-ragu kan kedepannya kan pasti akan jawaban atau ya itu iya atau enggak kan. Berarti kan yang kita butuhkan kan cuma waktu mungkin Bu. Ya setidaknya percayalah Bu sama harapan lah ya Bu. Mungkin itu saja dari saya. Tapi Michael sudah buka hati belum? Berusaha Bu, berusaha. Perlu didoakan ini Bu LP, perlu didoakan Michael ini supaya dia buka hati, supaya dia bisa mencintai Tuhan sebagaimana Tuhan juga sudah mencintai dia seumur hidup ya Mike ya. Dalam proses Bu. Amin. Mike sangat steady. Boleh dilanjut lagi Bu LP.
Kalau dari saya ya, Michael ya, sama seperti yang kamu bilang tadi, kejujuran kamu mencintai Tuhan, sebegitulah cinta kita itu sangat terbatas ya. Tapi kalau kamu tanya cinta sejati itu ya kamu harus mengalami cintanya Tuhan. Tapi kamu sudah tepat sekali mengatakan bahwa saya udah percaya Bu bahwa Tuhan mencintai saya walaupun saya belum bisa mengungkapkannya. Nah itu dia, itulah Michael cinta sejatinya ya. Jadi kalau misalnya Michael belum terlalu mencintai Tuhan, nah tapi dia tetap mencintai. Nah seperti itulah yang dikatakan itu bahwa bahwa Tuhan mencintai kita tanpa embel-embel gitu, Michael. Bukan tanpa alasan, nggak punya tujuan. Dia punya tujuan supaya kamu mencintai dia lebih lagi. Itu sih. Semangat ya Michael ya. Oke, Bu. Oke, Oke, terima kasih Michael ya. Tuhan memberkati Michael. Devin mau cerita, Bu. Ya, silakan siapa lagi? Raise hand, please. Silakan, Devin. Ada lagi? Ada Devin. 130 peserta yang bergabung. Ayo, silakan. Siapa lagi? Oke, ada Bu Yeti juga. Gimana Ibu Yeti? Kira-kira ada tanggapan? Halo, selamat malam. Saya tidak buka kamera dulu ya. Tadi penjelasan Ibu Tobing tentang move on. Move on itu saya pikir Ibu Tobing ini kelas 2 di ruang ini kelas 7, kelas 8, kelas 9 dan juga SMA. Saya pikir ini firman Tuhan ini mungkin kalau ditanya tadi sudah pacaran belum? Pasti banyak bilang belum. Memang belum waktunya. Ya, memang belum waktunya kalian pacaran. Dan itu kalau dalam Tuhan belum ya. Karena masalah waktu, masalah usia dan juga masalah berbagai macam hal. Tapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Tobing ini satu bekal bagi kamu yang harus kamu ingat juga ya, bahwa kelak ketika kamu pun menjalin suatu saat nanti ketika kamu menjalin hubungan dengan orang pria atau wanita dalam arti kalian mau menuju ke pernikahan, justru harus hati-hati. Terkadang ada banyak kendala. Tapi dalam perjalanan hidup kita memang terkadang ada pasang surutnya ya. Nah, kita belajar untuk move on. Move on itu bukan hanya sekedar kita ketika pacaran kemudian putus dan kita melupakan, tapi ada banyak hal move on itu. Ketika kita mengalami kekecewaan dengan sahabat kita, dengan teman kita, dengan orang tua, kita harus bisa move on. Move on itu meninggalkan dan melupakan karena segala kepahitan, segala kedukaan kita. Karena kalau orang, misalnya kalau ada orang yang ditinggal meninggal oleh orang yang dikasih dia, maka dia harus cepat move on. Kalau dia tidak move on, maka luka itu dan juga kesedihan itu akan berdampak ke masa depan. Ya, jadi dalam kehidupan kamu juga sebagai seorang remaja, kamu harus bisa move on. Ketika kamu bertengkar dengan teman kamu jangan memendam kebencian. Kalau kamu harus bisa pulih kembali dan juga melupakan, ya, melupakan. Jadi jangan dibawa terus move on. Itu bukan hanya sekedar ketika kamu menjalin hubungan, kemudian putus, move on. Tapi dalam banyak segi kehidupan kita. Jadi belajar meninggalkan segala kepahitan. Ya, karena kalau kita tidak move on, maka itu dipakai oleh iblis sebagai sarana orang yang dendam itu orang yang tidak move on. Ya, dendam itu bukan cuma dendam dengan pacar, tapi dendam dengan sahabat yang sudah melukai kita, dendam dengan orang-orang yang mungkin pernah melukai hati kita, mungkin dengan orang tua kita yang pernah menyakiti hati kita. Jadi kamu harus move on, karena kalau kamu tidak move on, maka itu menjadi satu dendam, dan dendam itu akan dipergunakan oleh setan untuk membuat hidup kita pahit. Ya, jadi anak-anakku yang kekasih, jadi kalian harus benar-benar move on dalam hidup kamu, dan kamu harus bisa mengarah pandanganmu ke depan, yaitu kepada Yesus dan juga masa depan kamu. Jangan sampai kamu tidak bisa move on, karena kalau kamu tidak bisa move on, maka akan dipakai oleh iblis untuk boleh memahitkan hidupmu dan juga merusakkan masa depan kamu. Oke, itu aja Diana dari saya. Baik Ibu, makasih. Iya, benar sekali ya, setuju dengan Bu Yeti.
move on itu bukan hanya pacaran, move on itu banyak sekali tentang masa lalu kita yang terkadang kita bawa-bawa sampai masa sekarang dan itu mengakibatkan efek ke masa depan kita gitu. Kita ingat-ingat selalu, kita nggak bisa berdamai dengan masa lalu gitu. Jadinya dendam gitu ya. Mungkin barangkali ada satu lagi yang mau berbagi cerita. Ada? Untuk terakhir sebelum kita tutup. Dari tadi di sini di chatting ada banyak Devin. Ayo Devin, silakan. Ayo Devin. Apakah kamu bisa buka, Devin? Ada yang bilang cuma pacaran virtual nih. Iya. Gak ada yang berani? Oke, saya belum berpengalaman sih. Nggak hanya pacaran, mungkin masa lalu kamu nggak ada pengalaman. Oke deh. Oke, baik. Kalau tidak ada Devin, Bu. lagi, kan selalu tuh diajuin Devin. Ayo Devin, suara terbanyak menuju ke nama Devin. Saya hitung 1, 2, 3 ya. Coba Devin. 1, 2, 3. Oke, ternyata dia belum siap ya teman-teman ya. Kita tunggu minggu-minggu yang akan datang. Dia akan membuka suaranya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Pada malam hari ini kita akan tutup di dalam doa Bapa kami. Nanti selesai doa Bapa kami, Bapak terima kasih. Kita akan membagikan satu link Google Form untuk pengisian absensi. Dan di dalam pengisian absensi nanti ada beberapa pertanyaan. Untuk 2 minggu ke depan kita akan mendatangkan seorang ahli pakar psikolog. Itu atas permintaan dari teman-teman semua yang masuk ke dalam saran komentar kami untuk membahas tentang mental health. Jadi nanti 2 minggu lagi kami akan semoga bisa mendatangkan ahli psikolog ini untuk membantu teman-teman semuanya dalam menjelaskan mengenai mental health. Tetapi mental health ini kan banyak cakupannya. Jadi mohon untuk teman-teman mengisi kira-kira materi apa yang kalian butuhkan untuk kalian pengen tahu gitu ya. Jadi nanti dari link Google Form kalian isi, kalian bisa tuliskan materi apa yang kalian inginkan gitu ya, yang kalian butuhkan. Baik, kita akan bersatu di dalam doa. Nanti ada doa berkat Ibu Eltobing. Barangkali Ibu Elpi yang doa berkat ya, Bu Elpi. Oke, baik. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkatnya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus itulah yang akan menyertai kita semuanya, mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa Terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Tobing, terima kasih Bu Yeti, terima kasih Bu Elvi, terima kasih 138 orang yang sudah bergabung. Minggu depan kita akan bergabung kembali. Link Google Form sudah diisi, kita berikan waktu. Link Google Form sudah kita bagikan di kolom chat.
Kita kasih waktu untuk teman-teman mengisinya ya. Terima kasih ya Bu Tobing, Tuhan berkati pelayanannya ya Bu ya. Sama-sama Ibu Elvi, Tuhan Yesus juga memberkatin. Shalom. Terima kasih Bu Shalom, Bu. Tobing. Sama Bu Yeti. Semangat. Anak-anak terima kasih ya. Kelas 7, 8, 9, 10, Ya. 11, 12 ya. Ya. 10 ya. Shalom untuk anak-anak Ibu semuanya. Izin live ya, Ci. Oke, boleh Bu. Oke, Bu. Nanti biasanya kita ada foto bersama, Ibu. Mau ditunggu sebentar? Atau ada urusan, boleh? Oke, oke, oke. Ya, ya. Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kita open kamera. Kita akan foto bersama ya, sambil diisi ya Google Form-nya. Kita mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Slide yang keempat. Oke. Oke, selesai? Oke. Oke, selesai. Terima kasih Ibu Tobing. Tuhan Yesus memberkati ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Shalom, shalom. Shalom. Shalom Terima Bu. kasih. Ya Bu, terima kasih Shalom. Bu. Halo Brian. Halo, Brian Bu. keren sekali. Jelek sekali ya Brian. Satu. Aduh. Brian. Kenapa Bu? Itu loh kacamatanya canggih banget. Iya. Apa Bu? Memang Filter, cocok Bu? dengan gaya anak muda. Ya Brian ya. Iya Bu. Oke, izin live ya, Ci. Oke, makasih Ibu. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Oke. Ci, Ya, Eiffel, silakan. Ci, boleh tolong ulang kirim link absensi yang tadi, Ci. Soalnya Aura tadi keluar sih. Oke, kita Jangan. kirim sekali lagi di kolom chat ya, teman-teman ya. Teman-teman semuanya harap isi ya. Iya, Ci. Makasih, Ci. Sama-sama. Hai Desi. Jangan lupa minggu depan kita tetap bergabung di jam 7. Diana, acaranya apa minggu depan? Minggu depan kesaksian Bu dari Fendi. Oh, kesaksian ya. Oke, bagus Fendi, ya. ya. Mm-mm. Akan berikan tema dihidupkan kembali maksudnya. Dihidupkan kembali atau Apa ya? Kesempatan kedua. Oh ya, boleh kesempatan second break, kesempatan kedua ya. Mm-mm. Boleh. Boleh lah. Wah, ini kamu buat profilnya, terus profilnya, gambarnya tentang pengalaman hidup dia ya. Mm-mm. Kesaksiannya, oke. Itu bagus itu. Kalau bisa Jumat, nanti kita kasih tahu nanti kan. Hari Jumat ya? Ya, boleh. Linknya boleh dikasih hari Jumat supaya
anak-anak pun tahu kayak gitu. Iya, Bu. Kalau misalnya teman-teman mereka dari luar, boleh Ibu bergabung? Misalnya Boleh, boleh. mereka ajak-ajak teman-teman yang lain gitu. Bisa Boleh, nggak? boleh. Lo boleh, karena kan tidak terbatas ini, bukan cuma untuk siswa metodis. Iya, iya. Semua teman-teman yang lain boleh kasih linknya aja. Nah, kalau pagi kan kan Sabtu pagi baru kasih linknya. Kalau bisa Jumat gitu ya. Oke, Bu. Jumat ya. Ingatkan kembali, nanti ingatkan kembali supaya nanti kita diulangi lagi nanti. Oke, baik, Bu. Oke, itu aja. Lanjut ya, kalian lanjut ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, Tuhan berkati ya semua. Saya Liv. Masih banyak Tuhan yang berkati. Iya. Oke, makasih ya, Melin, Diana, sama Iya, Denny. makasih Bu. Sama-sama. Bye. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Bu. Oke, selamat malam semua. Ya. Malam Bu Yeti. Oh, Bu Elvi udah hadir sini ya, Bu Elvi. Udah pulang. Udah tadi Bu, udah pulang. Oh, segar lah ya. Segar lah ya. Mandi. Rambutnya masih basah. Nggak Daisy mandi, raise nggak hand. mandi. Ini basah karena aku nggak mandi. Silakan Daisy. Siapa ini? Daisy. Oh, Desi. Mau bertanya. Franseni Aurora. Bikinnya gimana, Bang? Bikin yang apanya, Franseni? Link si Brian tadi. Oh. Filternya si Brian. Oh, filternya. Ci, dari kemarin nggak tahu-tahu, Ci. Oh, gitu. Kasih tahu loh, Brian. Silakan Des, silakan. Desi mungkin mau kesaksian ini. Yuk, silakan, Des. Enggak, Bu, kepencet, Bu. Oh. Gimana, Des? Aman? Aman. Aman yang gimana nih? Aman tanda tanya? Tanda seru? Aman tanda seru. Tanda seru ya. Berarti warning ya, hati-hati ya. Desi udah punya pacar ini, Des? Oh, jangan Bu. ditanya, Bu. Udah punya pacar? Belum. Jangan ditanya lah, Jangan Bu. ditanya, Bu. Oh, jangan. Oh, jangan. Bener ya, Des? Belum ya? Iya, Bu. Nanti Bu jumpa dua-duaan berarti hantu. Bohong. Ada Bu kata Kak Melin. Ada, Bu. Kak Melin sok tahu, Bu. Aduh. Oke. Gimana teman-teman tentang hari ini topiknya? Ada masukan? Oke, terima kasih Bang Mario, Sir. Oh iya, tadi ada. Iya, tadi ya. Lupa Ada kita masuk. sapa Bang Mar. Mm-mm. Ini Rina atau Bang Mar ya? Hai, Rin. Udah keluar ya. Iya. Bagaimana semua teman-teman? Apakah ada yang mau kita sharingkan sama-sama di sini? Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat? Coba kita Eliana, ada Eliana. Sehat sih. Kalian pernah nggak sih belum berdamai dengan masa lalu? Pernah sih. Kenapa? Ini nggak pernah, Brian pernah. Nggak keluar ceritanya tadi. Iya. Michael mana Michael? Ada masih? Ada masih itu. Michael masih ada. Bagaimana Michael? Pernah berdamai dengan masa lalu nggak? Maksudnya itu Surya. Move on mungkin dari sesuatu yang nggak enak gitu. Iya. Pernah kan semua pernah, tapi nggak ada ceritanya Kan? tadi ya. Nggak ada cerita. Bolehlah sekarang ceritanya berarti. Coba satu Surya yuk. Ya lupa. Tadi bilang pernah, tapi lupa. Gimana? Aduh. Janganlah cepat-cepat lupa. Michael gimana Michael? Pernah, Bu. Pernah ya. Michael
Kira-kira Ada apa? cerita apa ada ceritanya apa gitu, Michael? Boleh nggak sharing? Ada sih kok, cuma rasanya keberatan untuk diceritain. Iya. Gimana? Keberatan untuk Untuk diceritain? diceritain. Iya. Oh gitu. Oke. Nggak apa-apa. Tapi ya kita belajar, maksudnya kita itu hidup untuk yang sekarang dan untuk menggapai yang masa depan gitu. Jangan biarkan masa lalu kita ini membawa kita itu jadi nggak bisa untuk maju ke depan gitu ya. Jadi kita harus bisa berdamai, menerima. Jadi kita bisa lebih sejahtera lah untuk menjalani hari-hari ke depan gitu. Jadi nggak ada satu beban lagi yang kita bawa-bawa masa lalu itu ke sini gitu. Jadi kita bisa lebih gimana ya, lebih damai lah gitu. Jangan terbebani dengan masa yang lalu, walaupun masa lalu itu sangat pahit mungkin, sangat menyakiti kita mungkin. Tapi percayalah, kalau kita bisa berdamai dengan masa lalu, kita bisa menerima, ada pengharapan yang lebih baik lagi yang akan kita terima gitu ya. Ada masa depan lagi. Ya seperti Tuhan Yesus, kita belajar dari teladan Tuhan Yesus aja gitu. Kalau Tuhan Yesus masih mengingat-ingat dosa kita, nggak mau move on, ya bagaimana gitu kan. Ternyata Tuhan Yesus supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal untuk masa depan yang lebih lagi, yang lebih indah lagi, Dia mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita nggak tinggal di hidup yang lama lagi, old life tapi new life gitu ya. Ya, artinya dosa itu harus dilupakan ya, Ci. Kalau kita udah hidup yang baru, kalau kita sudah mengalami hidup baru, itu kan dosa-dosa kita kan sudah diampuni gitu. Jangan biarkan dosa-dosa itu menjadi momok yang kita bawa sampai sekarang. Jadi kita itu nggak bisa melangkah lagi gitu. Itu maksudnya. Ci. Ya, Robi. Apa, Bi? Ini perspektif sudut pandang pula. Sudut pandang Ya. pula. Tadi kan Silakan. ada cerita lupakan masa lalu segala macam kan. Kalau aku pribadi sih, aku nggak akan pernah lupakan masa lalu yang pahit yang pernah aku alami sih. Tapi aku juga nggak tenggelam di dalamnya. Ya. Itu intinya. Ya, itu intinya. Ya, benar. Kita ambil pelajaran yang terjadi di masa lalu, kesalahan kita atau apapun itu, biar kita bisa perbaiki di masa depan, biar nggak terjadi kesalahan yang sama lagi. Iya, benar. Iya. Artinya benar yang kamu bilang, Bi, tidak tenggelam di dalamnya. Makanya kan judulnya move on kan. Iya kan? Benar kan? Kita move on ya kan? Nah, gitu sih. Itu sih yang penting. Bukan berarti lupa terus intinya bukan lupanya, tapi bangkitnya kan gitu ya. Iya. Nah, iya kan? Oke. Malah justru kalau ingat masa lalu bisa makin membangkitkan semangat untuk jadi lebih baik ya, Bi ya. Iya sih, Bu. Aku sih gitu, Bu. Iya. Memang ya kita sebagai manusia nggak bisa lah lupakan itu. Karena memang itu sudah jadi bagian kita juga ya. Nggak ada orang yang nggak ada penderitaan di dunia ini selagi di dunia. Cuman ya memang kita yang harus bisa mengelola kondisi itu. Mengelolanya menjadi, kalau dikatakan ya dalam firman, kamu sudah kubentuk menjadi bejana tanah liat itu ya kita bayangkan ya gimana caranya membuat sebuah kendi. Kan itu nggak dalam satu proses, tapi kadang dia hancur, masih belum sempurna, hancurin lagi, nah gitu. Tapi untuk jadi lebih baik, gitu sih. Mungkin kalau pengalaman move on tentang masa lalu, tentang kepedihan mungkin banyak ya, tentang sama orang tua mungkin seperti tadi Bu Yeti kan. Tentang masa kecil mungkin yang gimana-gimana, itu mungkin lebih banyak ya cerita-cerita dari kita. Iya, Ci. Iya, masa lalu dengan orang tua sih kayak aku sendiri ya. Aku memiliki pengalaman yang tidak manis, tapi
aku bilang itu saat ini ya, sekarang aku bilang itu sangat baik. Tidak manis karena memang aku nggak mengalami masa-masa indah dengan orang tuaku sama kayak teman-teman yang lain. Hanya saja aku syukuri, makanya seperti yang aku pernah bilang sama teman-teman, itu buat aku lebih mandiri. Itu seperti yang dibilang Korobi juga, itu memotivasi aku untuk hidup baru sekarang ini dengan keluarga kecilku. Dan aku nggak mau mengingat-ingat yang itu lagi. Dan aku bersyukur punya orang tua yang seperti itu. Itu aja sih. Aku nggak akan pernah memburukkan. Ada nggak ya sini teman-teman? Oke, aku anggap nggak ada lah. Tapi aku nggak tahu kalian punya pengalaman itu gitu ya. Jangan pernah benci orang tua kita. Itu ya. Jangan pernah benci orang tua kita. Apapun mereka. Ingatlah bahwa mereka melakukan seperti itu pun kepada kita, mereka punya latar belakang. Kamu nggak bisa ubah mereka. Kamu nggak bisa ubah mereka. Kamu hanya bisa berubah. Berubah dan hidup lebih baik. Itu sih. Jangan pernah lah. Usahakan jangan pernah membenci orang tua. Itu nggak baik. Itu nggak baik. Dan Tuhan melarang itu. Dan bahkan itu masuk salah satu hukum Taurat. Seburuk apapun orang tua menurut pandanganmu, itu orang tua yang melahirkanmu. Dan kamu harus melihat Tuhan yang lebih besar itu merencanakan hal yang lebih baik lagi untuk hidupmu nanti. Itu sih.